Demam panggung, rasa takut buat ngomong di depan umum yang bisa bikin kita lumpuh total. Ini masalah yang kayaknya dialami semua orang. Tapi, gimana kalau solusinya justru datang dari sebuah inovasi digital di Indonesia? Hari ini, kita bakal bedah sebuah pendekatan yang unik banget yang menjanjikan cara baru buat menaklukkan kecemasan ini. Pernah ngerasain kan? Pas banget mau maju ke depan, tiba-tiba jantung deg-degan kenceng, tangan basah, dan semua yang udah disiapin di kepala mendadak hilang gitu aja. Nah, ini gejala klasik demam panggung. Dan percaya deh, Anda nggak sendirian. Faktanya, sebuah penelitian menunjukkan kalau 4 dari 10 orang itu mengalami ketakutan ini. Jadi, ini bukan masalah sepele atau langka ya, ini tuh tantangan yang sangat nyata dan umum banget buat jutaan orang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Soalnya, rasa takut ini tuh lebih dari sekedar perasaan gak nyaman sesaat. Buat para pelajar, ada dampak-dampak tersembunyi yang bisa jadi cukup merusak. Coba deh kita lihat efek dominonya. Ini bukan cuma soal malu tampil. Kecemasan ini bisa bikin nilai akademis anjlok, bikin siswa jadi menarik diri dari pergaulan, dan yang paling parah bisa menghancurkan rasa percaya diri mereka. Masalahnya jauh lebih dalam dari yang kita kira. Dan coba lihat angka ini. Di Makassar, Indonesia, 85% siswa SMK yang disurvei bilang kalau mereka butuh banget alat bantu buat mengatasi masalah ini. Angka setinggi ini nunjukin betapa mendesaknya kebutuhan akan sebuah solusi. Nah, sekarang kita pindah ke solusinya. Dan ini idenya menarik banget deh. Gimana kalau kunci buat bisa ngomong lebih baik itu adalah menulis? Kedengarannya mungkin aneh ya, tapi ternyata ada landasan psikologis yang kuat banget di baliknya. Inilah inti solusinya, expressive writing atau menulis ekspresif. Idenya tuh sebenarnya simpel tapi ampuh. Dengan menuangkan semua rasa khawatir dan perasaan kamu ke tulisan, kamu tuh kayak ngasih ruang buat emosi itu diproses. Ini cara buat ngeluarin kecemasan dari kepala, biar nggak lagi mengendalikan kamu pas di atas panggung. Jadi gimana konsep keren ini diwujudkan? Nah, para peneliti di Universitas Negeri Makassar menciptakan sebuah alat digital yang spesifik buat ini. Yuk kita intip lebih dalam. Ini dia, e-modul Expressive Writing for Confidence Communication. Ini bukan cuma sekedar buku panduan digital ya. Ini adalah sebuah platform interaktif berbasis web yang dirancang supaya gampang banget diakses sama siswa, kapan aja dan di mana aja. Alur buat siswa di dalam modul ini tuh dibuat sangat terstruktur. Jadi pertama, mereka bisa ukur dulu tingkat kecemasan awal mereka, terus mereka akan diajak menjelajahi topik dan aktivitas yang praktis, dan yang paling penting, ada jalur langsung ke konselor kalau mereka butuh dukungan lebih. Modul ini dibangun di atas 3 pilar utama, dimulai dari refleksi diri, lalu masuk ke inti prakteknya, yaitu menulis ekspresif, dan terakhir, mempersiapkan siswa buat jadi pembicara yang terampil dan percaya diri. Perjalanannya logis banget nih, dari memahami masalah sampai bisa bertindak. Nah, fitur yang satu ini krusial banget. Platform ini nggak ninggalin siswa sendirian. Ada akses langsung ke 4 konselor profesional lewat WhatsApp. Ini benar-benar menghilangkan hambatan buat cari bantuan dan bikin prosesnya jadi semudah kirim pesan. Tentu saja, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah semua ini beneran berhasil? Oke, sekarang mari kita lihat data validasi yang udah dikumpulkan oleh para peneliti. Angka-angkanya ini sangat meyakinkan loh. Coba lihat di grafik, validasi dari ahli materi nyampe 92,5%. Itu artinya kontennya solid banget. Terus ahli media ngasih 98,3%. Artinya desain teknologinya hampir sempurna. Dan yang paling penting, para siswa sendiri ngasih skor kepraktisan 87,2%. Bukti kalau alat ini beneran gampang mereka gunakan. Jadi intinya gini, berdasarkan penilaian para ahli dan pengalaman langsung para siswa, modul ini terbukti berhasil. Ini adalah sebuah solusi yang solid dan sudah teruji. Sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Kenapa sih proyek kayak gini tuh penting banget, terutama di zaman sekarang? Ini bukan cuma soal satu e-modul aja. Ini adalah gambaran masa depan layanan bimbingan konseling atau BK. Teknologi seperti ini membuat bantuan kesehatan mental jadi jauh lebih gampang diakses. Ini juga memodernisasi peran konselor sekolah. Dan yang paling penting, menciptakan solusi yang relevan dengan dunia digital tempat para siswa hidup sekarang. Kita tutup pembahasan kali ini dengan slogan dari proyek itu sendiri yang menurut saya merangkum semuanya dengan sempurna. Sebuah pengingat bahwa kadang-kadang untuk menemukan suara kita di depan banyak orang, kita hanya perlu menuliskannya dalam sunyi terlebih dahulu.